Halo semua, selamat datang di channel kami bersama saya Tika Walu. Hari ini teman-teman aku lagi ada santai, maksudnya bukan santai ya, ada waktu lah begitu, nggak terburu-buru. Aku habis ngantarin anakku sekolah, habis dari supermarket untuk belikan peralatan untuk Elisa sekolah. Soalnya hari ini Elisa itu ada acara kayak makan sehat begitu teman-teman. Jadi semua anak-anak itu disuruh bawa buah-buahan. Nanti buah-buahan itu ada dibikin salad, ada bikin jus, ada dibikin apa begitu. Jadi itu memperkenalkan kepada anak-anak dan aku sekarang baru pulang dan semua orang di sini nggak ada di rumah ya, mama papa nggak di rumah dan suami masih tidur. Karena aku juga mau kerja di luar, ini panas sekali kalau puasa begini teman-teman. Kerja di terik matahari itu aku nggak bisa teman-teman, lemes sekali, lemes dan bukannya lapar ya, cuman haus. Di sini panasnya minta ampun. Hari ini kalau nggak salah hari ini 33 derajat dan ini terik banget panasnya di sini. Jadi daripada nganggur, aku mau jawab pertanyaan atau komen-komen yang kalian kirimkan ke aku di YouTube ya. Jadi jadi hari ini aku mau ngobrol santai saja sama kalian ya. Pertama ini mohon maaf masih agak serak. Masih agak serak ya. Oke. Jadi aku mau baca dan jawab komenan yang ada di YouTube aku hari ini. Aku nggak tahu ini sampai mana ya. Pokoknya di sini aja ya yang aku temukan gitu. Pertama dari Vlog with F7028 ya, itu dia komen di video aku. Salam Ati, apa kabar? Kamu pinter masak jadi gampang, kapan-kapan bisa makan makanan Indonesia. Mohon maaf, nggak pernah makan daun itu, rasanya pahit nggak sih? Jadi pengen coba. Itu tumbuhnya di Brazil atau bawahnya dari Indonesia lalu tanam di Brazil. Kalau daun ketela rambat itu di sini ada teman-teman, beli aja di supermarket begitu. Ketela rambatnya itu yang gede-gede itu, lalu aku taruh dalam bak dulu sampai akarnya tuh keluar, baru aku tanam begitu. Itu dulu 2 tahun yang lalu aku bikin itu. Soalnya di sini aku mau cari benih kangkung nggak ada dan aku suka sekali makan itu, makan kangkung, makan yang daun-daunan begitu dan di sini tuh jarang sekali. Terus aku kalau masalah yang serai, yang jahe, serai di sini juga ada ya, nggak usah beli dari Indonesia. Di sini serai ada. Cuman kalian pergi ke tempat-tempat penanaman begitu, kalau ada tanaman bunga atau apa begitu, di sana biasanya ada jual itu batangnya serai dan kamu minta benihnya begitu dia dicabutin lah begitu. Di sini ada. Kalau lengkuas, kunyit itu nggak ada, daun jeruk itu nggak ada, ketumbar ada. Jadi sebagian di sini ada, sebagian juga nggak ada. Makanya yang sebagian nggak ada itu aku bawa dari rumah. Dulu kencur juga aku bawa, kencur atau kencur ya, kencur itu aku juga bawa dari rumah teman-teman. Cuman karena di sini terlalu banyak curah hujannya waktu itu, jadi londot teman-teman, londot, nggak bisa tumbuh lama gitu. Jadi sudah nggak ada lagi. Terus lagi siapa ini pertanyaan sangat menarik kak, ini Fridolindolis, sangat menarik kak, salam santun untuk kak semua keluarga, sehat selalu dan semangat berkarya. Terima kasih Frido. Hadirnya maka suasananya yang asri dan makanan yang enak. Salam sehat dan semangat berkarya. Terima kasih ya. Itu Bunda Haurokanza. Gimana nggak disayang suami, udah cantik. Terima kasih. Ayo, kapan mau kasih makan monyet-monyet liarmu? Setiap hari itu dikasih teman-teman, pagi, siang, sore. Bahkan kalau malam tuh ya, jam 6, setengah 7 itu, kalau sudah cek 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 di luar itu dia minta makan, ya kita kasih makan lagi teman-teman. Soalnya kalau nggak musim buah ya,
kalau di sekitaran tempat ini sudah nggak ada musim buah, mereka kasihan nggak ada makanan buah-buahan gitu. Maka mereka datang, dan kalau mereka makan kan tentu pasti mereka lapar ya kan. Nggak mungkin kita dengar caca 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 di luar itu kita biarkan aja kan, nggak mungkin. Pokoknya setiap kali datang ke sini ya kita kasih apa makanan, roti lah, apalah, pisang lah, apa begitu. Pokoknya ada untuk mereka. Namanya oh ini aku yang nggak tahu ini. Dari Christina Budiman 5489. Kalau di kampungku namanya kembang umbul-umbul. Selamat berkebun ya. Di kampungku daun ketela bisa diurap, bisa disayur oblok-oblok. Bumbunya bawang merah plus bawang putih, kencur diulek sama lengkuas, santan, encer. Oh, mungkin itu kayak bobor ya, kayak kalau di Indonesia, kalau di rumah aku mungkin itu jangan bobor begitu, yang dikasih santan yang gombiaran begitu. Itu juga suka, aku juga suka banget itu ya. Aku juga suka itu makan. Bukan hanya ketela rambat, juga ada daun waluh, ada daun apa namanya, sawi yang gede itu apa namanya aku nggak tahu. Bayam juga bisa dibobor ya, itu juga enak sekali, aku suka banget. Pokoknya yang daun-daunan aku suka teman-teman. Mau tanya Mbak, ini dari Fatma Ismail 4156. Mbak Ati mau tanya, apakah di Masjid Brazil sudah ada kegiatan Ramadan kayak buka puasa bersama gitu? Terus ini dibantu dijawab oleh Mochi 5327 ya. Setahu aku, di Brazil tidak ada masjid atau musola karena mayoritas di sana adalah Katolik. Kalaupun ada, hanya beberapa saja di seluruh Brazil. I just share my knowledge about Brazil. Correct me if I'm wrong. Ya, itu ada orang datang. Iya, jadi benar teman-teman. Itu ada pintu gerbang terbuka ya. Berisik sekali. Iya, di Brazil itu mayoritas adalah Katolik, Kristen, Katolik atau Protestan. Kalau menurut catatan itu Katolik, tapi kalau menurut data nyatanya itu sekarang yang lebih banyak penganutnya adalah Protestan ya, atau di sini menyebutnya sebagai penganut evangelik begitu. Dan untuk masjid itu nggak di setiap kota ada. Kenapa? Karena di Brazil yang memiliki populasi sebanyak 214 juta jiwa, orang muslimnya di sini ini cuman 800.000 sampai 1.500.000 jiwa aja. Dan bayangkan Brazil itu luas sekali, dan dari misalnya sampai maksimumnya lah 1.500.000 orang. 1.500.000 orang yang tinggal di seluruh Brazil, menyebar di mana-mana. Di kota aku ini penduduknya 100.000 jiwa. Dan aku selama di sini nih baru 2 kali. Pertama itu aku bertemu dengan orang muslim ya. Pertama aku bertemu dengan orang muslim itu anak muda dari Suriah atau Syria begitu. Dia itu pengungsi di sini dan mereka akan bekerja di pertanian. Aku bertemu dia di tengah jalan, itu sudah 3 atau 4 tahun yang lalu lah begitu, di dekat rumah aku sini. Setelah itu aku nggak pernah lagi lihat dia ini. Kedua, aku menemukan wanita Brazil tapi keturunan dari Lebanon. Ayahnya ini Lebanon, ibunya ini orang Brazil, dan si anaknya wanita ini menganut agama Islam seperti ayahnya. Begitu. Itu aja 2 kali, itu aja aku selama di sini, di kota ini aku bertemu dengan orang muslim. Jadi itu nggak akan mungkin satu masjid dibangun di kota yang walaupun penduduknya 100.000 jiwa tapi nggak ada orang muslimnya teman-teman. Tapi di ibu kota, aku pernah ke center Islamic Center yang ada di Brasilia, itu di ibu kota ya, Brasilia ibu kota, seperti yang ada di Sao Paulo pasti ada, di Rio de Janeiro pasti ada, mungkin di Santa Catarina pasti ada, karena itu kan state, wilayah-wilayah yang besar. Dan kemungkinan karena wilayahnya besar, kemungkinan ada masjid lah satu, atau di Brasilia aja adanya cuma satu teman-teman. Kalau di Sao Paulo itu aku denger ya, aku cari informasi begitu, ada sekolah khusus muslim.
Jadi ada sekolah yang untuk muslim, bukan untuk muslim yang hanya apa namanya belajar agama Islam, bukan, yang fundamentalnya juga orang seperti madrasah begitulah kalau orang ya. Maksudnya tuh ya ada pelajaran agama, juga ada pendidikan yang distandarkan oleh negara begitu. Di Sao Paulo ada itu. Kalau di sini nggak ada teman-teman. Dan pernah terawih, pernah sholat id, nggak pernah. Belum pernah selama aku di sini, belum pernah, karena ya jauh. Dan apa namanya itu di sini ini kayaknya orang muslim itu kayak apa ya, nggak mau menunjukkan dirinya bahwa mereka itu muslim begitu teman-teman. Bahkan teman-teman di sini ini orang ini ada yang belum mendengar, belum tahu apa itu muslim teman-teman. Di sini ini banyak sekali orang yang masih bingung apa itu muslim. Kalau di sini kan namanya Islam. Orangnya muslimnya disebut, kalau perempuan mulsumana, kalau laki-laki mulsumano. Jadi orang ini nggak pernah tahu apa itu. Cuman kalau mereka dengar tentang, oh itu loh yang ngeteroris, oh itu, dia baru ngeh itu. Jadi di sini ini media baratnya media baratnya itu sangat apa ya, sangat buruk untuk mempublikasikan atau memberitakan tentang Islam di sini. Begitu. Ini aja kalian tahu, ini presidennya Brazil, Lula Silva itu, yang mengatakan pro dengan Palestina. Itu di sini semuanya pada ribut teman-teman, karena di sini mayoritas orang mendukung si is not real, understand? Is not real. Dia mendukung is not real ya. Dia nggak mendukung Palestina, dia nggak mendukung mereka. Tapi karena presidennya sudah berkata begitu, orang pada membludak itu di sini. Tapi oke, langsung kembali lagi ke komen, oke? Ini dari Sri Pancawati 700, kirim kene wae mbak, gawe buka poso dikulup sambel penyetini tempe karo dorang. Itu enak sekali. Aku nggak kirim ke kamu kalau itu, aku juga makan sendiri toh. Ya kan. Christina Budiman, Ati kalau mau disimpan jangan kena air ya, sayuran jauh lebih tahan lama. Iya bener. Aku simpan sayuran itu kemarin, nggak aku kasih air, aku kasih bungkus sama apa tuh namanya, kayak kain begitu, dan aku taruh di bagian bawah. Tapi keesokan harinya, karena saudara mama datang ke sini, ada paman, ada tante, ada nenek, semuanya mau minta karena aku cobain untuk mereka makan terlebih dahulu ya. Dan mereka suka, akhirnya aku kasih mereka semua teman-teman di plastik-plastik gitu. Sudah habis. 2 hari setelah itu habis teman-teman, gak ada lagi sisa sawi. Sekarang masih tunggu beberapa hari lagi sudah panen lagi tuh sawi aku ya. Jadi ya oke, kembali lagi ini kemana? Tina Istiani 8769, kurangi dek, kalau cuma dimakan sendiri nanamnya dikit-dikit aja. Iya, sekarang aku mau belajar, maksudnya tuh itu tempat ya, yang sedikit ada aku tanam sawi, yang sedikit ada aku tanam kailan begitu, sedikit lagi ada tanam sebegitu. Jadi itu ada varias ada beberapa tanaman lah begitu di situ. Jadi nggak sawi semua. Baru aku belajar. Makasih ya, aku belajar dari situ. Iya, sekarang aku nanam beberapa sayur di sana. Oke, lagi mana? Dari Yoanmi 432, ulat mah suka daun yang muda jeng. Iya bener, karena seger ya kayaknya, bukan hanya ulat yang suka daun muda. Laki-laki pun juga suka daun muda teman-teman. Oke, dia subur banget. Pupuknya apa mbak? Pupuknya ada NPK, aku kasih NPK sedikit. Juga ada pupuk kompos, itu yang sisa-sisa apalah begitu ya, yang aku taruh di dalam baskom begitu. Lalu airnya aku siramkan, aku misal nih
air komposnya itu berapa mili begitu, dan aku tuangkan di beberapa liter jerigen begitu, dan aku siramkan begitu, itu jadi pupuk yang sangat bagus juga teman-teman. Oke, lagi Nani Sunarni, ikut senang kalau lihat Mbak Ati lagi panen-panen. Kalau nanam gak usah banyak-banyak Mbak Ati, semoga sehat selalu, amin. Iya bener, gak ada yang makan ya, karena orang di sini juga gak begitu paham tentang makanan itu. Terima kasih, aku sekarang sudah belajar itu ya. Yuliani Ani 6228, tanam kangkung dan terong juga Mbak Ati. Kangkungnya nggak ada di sini sayang, adanya terong. Terong aku banyak tuh, sudah segini tingginya. Tinggal ngasih pupuk, nanti kalau udah berbuah itu banyak sekali terongku. Tapi kangkung aku nggak punya teman-teman, aku nggak bawa itu benihnya, nggak bawa kemarin ya. Siapa lagi yang mau tanya ini? Itu Mochi 5327. The sound become clear after you use the mic. Can you add the Portuguese and English subtitle in your videos? YouTube auto translate doesn't make sense sometimes and hard to understand. I'm learning Brazilian Portuguese and it will really help with clear subtitle. Your content is amazing. Keep it up. Thank you very much. Oke, ini aku nggak tahu ini orang Indo atau orang luar ya. Oh, nggak tahu. Aku jawab pakai bahasa Indonesia aja ya, biar gampang begitu. Lidahku nanti cedal lagi. Ya kan? Iya, karena kan kita ini ngomongnya nggak 100% bahasa Indonesia yang bagus begitu ya. Karena kita orang Jawa ini pasti ada campuran. Kayaknya loh ya, kayaknya di Indonesia ini aku belum menemukan orang yang ngomongnya tuh 100% formal begitu. Jadi itu pasti mereka itu bercampur dari dialek. Kayak aku nih orang Jawa, bahasa Indonesia ya campur bahasa Jawa, campur bahasa Krama, campur bahasa ngoko halus, ngoko kasar, kayak begitu teman-teman. Jadi sulit banget, nggak ada ditranslatekan tuh, nggak ada, nggak make sense gitu, nggak ada artinya. Memang bener orang di sini nih teman-teman mama, teman-teman aku, keluarga mama itu juga pengen tahu apa yang aku omongin, tapi ya itu mustahil. Kalau aku mau kasih subtitle sendiri tuh ya, itu second job teman-teman. Aku di orang ya kurang teliti, kurang itu ribet sekali bikin subtitlenya, itu harus editnya tuh 2 kali. Mohon maaf ya, tapi lain kali kalau ada waktu, ada begitu, aku mau kasih sedikit translatean begitu ya. Tapi kalau bahasa Portugis 100% pokoknya bisa ditranslate. Kenapa? Karena orang Brazil ngomongnya itu formal, mau ngomong biasa, mau ngobrol biasa, mau ngobrol sama siapa, itu omongannya formal dan bisa ditranslate. Karena di Brazil kan hanya satu bahasanya. Kalau yang masalah pedalaman ya, misalkan ada tribe dari Amazonia atau ada tribe yang lain-lainnya, itu mereka punya dialek sendiri, tapi itu nggak tercampur dengan orang di kota. Mereka hanya untuk orang pedalaman saja begitu. Jadi bahasa Portugis masih bisa digunakan translate. Oke, yang lain mana? Ini bentar, mana lagi? Oh, dia 1443, dia komen begini, gudangnya ada hantunya nggak Mbak Ati? Oh, ini kemarin juga ada nih yang tanya sama aku, di rumah kamu masih ada hantu nggak sih gitu? Memangnya masih ada hantu nggak? Kan dulu itu sewaktu aku pertama kesini itu bukannya karena rumah ini udah tua dan dulunya nggak ada yang ngurus, nggak ada yang menempati, jadi kan makhluk halus atau itu entity yang nggak bagus itu akan datang. Tapi selama kita jaga rumah ini, bersihkan rumah ini, itu nggak seperti yang dulu pertama-tama tahun 2015 itu teman-teman. Sekarang pun masih ada, cuman nggak sesering yang dulu teman-teman. Misal nih contoh,
Anakku ini anaknya nggak akan bohong. Dia nggak bisa bohong, dan dia nggak akan bohong. Anak umur 5 tahun mana bisa dia bohong. Kalau imajinasi iya, dia bisa berimajinasi, tapi kalau dia berbohong kayaknya nggak mungkin ya anak 5 tahun berbohong. Di Indonesia teman-teman, Elisa anakku ini jam 11, jam 12 malam dia bisa aja ke rumah tetangga sana sini, ke rumahnya kakakku, balik lagi. Dia nggak ada rasa takut, nggak ada rasa aku nggak mau mama aku lihat ini, mama aku lihat itu. Nggak ada, di Indonesia tuh nggak ada teman-teman. Tapi teman-teman, di sini, di rumah ini, di kamar ini aja nih, di kamar aja, suatu hari Elisa itu ada di kamar mandi, dia mau aku bilang ya udah aja. Itu malam hari ya, dan kita ini punya 2 lampu. Ada lampu yang nyorot dari kaca aja, kalau mau cuci muka tapi itu ada nyalanya. Ada satu lampu di situ, dan ada lampu yang ada di atas itu ya. Dan aku nyalakan itu yang ada di kacanya. Nah terus dia duduk di toiletnya, aku ada di sini, aku lagi kerja, TV itu menyala, dan anakku tuh di sana di kamar mandi ya, sendirian. Dia tuh tiba-tiba teriak, dia katanya mau tapi nggak jadi karena apa? Karena katanya mami, dia teriak, langsung teriak dia, dan langsung dia teriak mami, aku nggak mau di sini. Dia lari ke sini, dia bilang apa, mami ada orang yang niup aku, dia bilang ada orang yang niup gini loh mami. Dia tirukan itu gitu katanya di pipinya dia. Terus aku bilang, karena jendela aku tuh kan aku buka ya, jendela kamar mandi itu aku buka semua, dan aku kasih kayak rombong untuk agar nyamuk atau apa nggak masuk gitu. Jadi aku pengennya tuh kamar mandi aku tuh bener-bener terang begitu, dan aku cuman kasih rombongan begitu, rombong agar nyamuk tidak masuk. Dan aku bilang, itu bukan orang niup sayang, itu jendela itu kan terbuka, ada angin masuk. Terus dia bilang enggak mami, bukan. Dia bilang bukan, katanya bukan. Terus bapaknya itu yang dengar kita ribut, dia datang ke sini kan. Terus dia ngapain, apa katanya dia ditiup sama orang tuh di toilet, dia bilang. Nah bapaknya ini nggak percaya kan, maksudnya tuh mau meyakinkan Elisa lah biar dia nggak takut gitu. Bapaknya duduk tuh di toilet di situ kan. Di mana dia tiup, di mana? Di situ papa, di situ papa gitu. Bapaknya duduk di toiletnya di mana anaknya duduk itu. Tiba-tiba bapaknya pun juga merasakan hal yang sama teman-teman. Ditiupnya katanya ini, tapi bukan angin yang lewat sepoi gitu, bukan teman-teman. Ininya ini cuman bergerak itu cuma di sini doang teman-teman. Jadi tuh kayak ditiup begitu, dan bapaknya tuh kaget. Tapi aku bilang nggak usah overreact, soalnya anak-anaknya nanti tambah takut gitu. Dan bapaknya enggak kok, nggak apa-apa, ini angin, enggak, bukan. Tapi setelah dia bilang sama aku beneran ditiup, aku tuh ngerasain ditiup, di sini ditiup, dia bilang begitu. Dulu, kalau ini sudah dulu, bertahun-tahun yang lalu lah, 3-4 tahun yang lalu lah, aku waktu duduk di toilet itu juga begitu. Ada putung rokok, bukan putung rokok, asapnya aja teman-teman, asapnya yang putih itu aku pikir suami aku tuh yang rokok, atau mungkin dia habis terus putung rokoknya taruh situ, aku nggak tahu ya. Pokoknya aku lihat itu putung rokok, asapnya aja, asapnya yang putih itu pelengkung begitu. Karena aku tuh penasaran, ini suami aku ini kurang ajar banget ya, habis merokok, bukannya rokoknya dimasukin ke dalam toilet agar nggak ada api atau bagaimana, kenapa dia taruh di situ ya kan. Tapi aku cari putungnya tuh nggak ada, asapnya aja begitu. Terus aku bikin ikan kan, hilang itu asapnya itu, tapi aku cari nggak ada putungnya, cuman nggak ada putung rokok di situ. Dan juga kalau suami aku ini sekarang ini puasa, dia nggak pergi ke gym siang hari karena dia katanya nanti haus lah apa begitu. Tapi sekarang dia perginya tuh malam hari. Kalau waktu hujan atau nggak ada meeting atau pokoknya ada halangan lah begitu ya, malamnya dia nggak pergi ke gym, dia akan olahraga di atas biasanya ya, cuman hanya jumping jack atau hanya lari di tempat lah, hanya push up lah, pokoknya dia di atas itu. Nah beberapa hari ini nih aku tuh
marah sama suami aku. Kenapa? Karena aku tuh siang aku nggak bisa tidur, soalnya Elisa kalau nggak sekolah ya dia nggak bisa aku tinggal, kalau nggak aku juga harus kerja. Dan sorenya itu jam 9 aku tuh sudah tidur, nanti jam 1 aku harus bangun untuk nyiapin makanan lagi ya kan, untuk sahur. Jam 1 itu teman-teman, jam 1 aku tuh mau bangun, tapi sebenarnya aku tuh bukan mau bangun mau apa namanya mau langsung mau masak, enggak ya, karena kita mau makan tuh 3:30 biasanya. Aku cuma mau bangun lihat Elisa mau ngapain atau apa begitu. Aku tuh terbangun bukan karena ada apa, tapi suara berisik yang ada di atas teman-teman. Itu suaranya kayak orang lari di tempat yang bum 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 kayak gitu, kayak orang lari di tempat begitu. Dan kalian tahu berat badan suami aku tuh berapa ya, jadi kalau lari ya pasti berisik sekali. Dan aku bilang ini orang heran deh, dari tadi nggak berhenti berhenti tuh lari. Aku tuh sampai heran, di atas itu nggak berhenti berhenti suaranya itu. Terus aku tuh chatting sama suami aku tanya sama dia, kamu itu ya kalau mau olahraga tadilah habis makan kamu habis buka puasa jam 9 dan 10 kamu sudah bisa lari. Ini tengah malam ngapain kamu lari di atas? Kok nggak ada jawaban? Mungkin suami aku tuh nggak jawab aku SMS begitu. Ternyata aku pikir mungkin dia lagi dengerin musik karena dia biasanya suka pakai headphone ya kan, nggak denger lah, mungkin aku SMS-in. Aku naiklah ke atas. Aku sudah sangat marah itu teman-teman. Aku sudah marah itu karena apa? Karena sudah jam 12, udah capek ya kan, mau tidur. Aku sampai di tengah tangga itu teman-teman. Aku sampai di tengah tangga itu, lampu di atas itu dalam keadaan nggak nyala. Pintunya memang dibuka soalnya anjing-anjing kecil 2 itu biar nggak pipis nggak itu di dalam sini ya, biar dia naik di atas kalau pipis atau kencing begitu. Jadi pintunya tuh tetap dibuka. Tapi kok lampunya mati? Aku bilang, berarti bukan, suami aku nggak mungkin olahraga dengan lampunya dimatikan ya kan. Aku pergilah ke kamar dia. Dia ini tidur teman-teman. Dia tidur di kamarnya dia. Terus aku bilang, siapa tadi itu yang di atas itu? Seperti olahraga teman-teman ya, lari, jumping jack yang pokoknya gedebuk kayak begitu. Nggak tahu itu apa, siapa, aku juga nggak tahu. Dan itu sebenarnya sih kita nggak takut ya, kita nggak takut atau mereka ini nggak mengganggu secara buruk, maksudnya tuh nyakitin atau apa gitu. Mereka nggak pernah kayak gitu ya, cuman iseng-iseng aja gitu, kayaknya iseng-iseng aja begitu. Itu nggak terlalu sering juga, nggak terlalu sering ya, nggak seperti dulu. Tapi suami aku kalau aku suruh balik lagi, kantornya di bawah, dia nggak mau katanya. Dulu kan dia kerjanya di bawah, di kantor bawah situ. Sekarang dia pindah ke sini, soalnya di bawah sana dia nggak bisa fokus katanya, ya kan. Kalau aku suruh dia pindah ke bawah, dia nggak akan mau teman-teman. Dia nggak mau pindah ke sana katanya. Ya, oke. Sekarang udah jam berapa ini? Oke, sudah hampir 1 jam teman-teman. Udah ya, nanti tentang ini masih banyak lagi komen-komenan di sini. Pokoknya aku ucapkan banyak terima kasih kalian yang sudah hadir, kalian yang sudah mau nyapa aku di sini. Kalian adalah saudara-saudara onlineku. Karena di sini teman-teman, kita nggak punya saudara, kita nggak punya teman, kita nggak punya orang untuk sharing. Ya seperti ini. Jadi kalian ini adalah sahabat aku, teman aku, keluarga aku di online, untuk aku bercerita ya, berseperti ini, membaca komen kalian itu sudah senang sekali. Terima kasih banyak pokoknya atas dukungannya, kehadiran kalian di sini. Terima kasih banyak ya pokoknya, dan aku akan usahakan sebaik mungkin untuk ngupload setiap hari. Tapi ya susah teman-teman ya, nggak jarang lah, maksudnya tuh kalau memang buahnya pekerjaan yang nggak mungkin setiap hari aku ada di depan kamera begitu. Pokoknya ya seadanya aja begitu ya. Terima kasih banyak, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.